yang disebutkan namanya di Al-Quran istri Fir'aun. Ya, istri Fir'aun sama Sayyidatuna Maryam. Betul kan ya? Istri Fir'aun dulu deh. Istri Fir'aun dapat bayi namanya Musa alaihissalam, Nabi Musa. Dapat bayi namanya Nabi Musa alaihissalam. Bayi laki-laki. Buronan Fir'aun. Buronan Fir'aun. Tanya, aksinya membawa bayi laki-laki menghadap Fir'aun itu aksi yang hasilnya harusnya mati atau hidup? Harusnya hasilnya mati atau hidup? Mati. Yang bawa bayi tujuannya agar hidup atau agar mati? Agar hidup. Tujuannya agar bayi ini hidup dan diangkat jadi anak. Pertanyaan saya, ini masuk akal atau gila? Maaf ya Mbak ya. Fir'aun misalnya nih, mas-mas nih Fir'aun misalnya. Daripada saya mencontohkan orang lain kan enak murid sendiri gitu kan ya. Mas-mas nih Fir'aun, ini Fir'aun, Anda istrinya. Ya kan enak atau jadi bagian yang enak, betul kan ya? Ini kelompok Fir'aun, ini kelompok istri Fir'aun. Ini kelompok Fir'aun ini udah ngeluarkan fatwa. Bayi laki-laki ketemu, bunuh. Bayi laki-laki ketemu, bunuh. Hidup, bunuh. Anda sebagai istri dengar suami seperti itu, kira-kira kalau Anda menemukan bayi laki-laki, berani enggak ngomong, yang ini jangan dibunuh, ambil anak saja? Saya mau nanya. Padahal kamu tahu suamimu bengis, sadis, dan tidak punya ampun, dan orangnya tak punya empati bahkan simpati. Ngeri. Kira-kira akankah kamu bawa bayi itu menghadap suamimu? Ayo jawab yang keras. Tidak. Nah kalau tiba-tiba ada wanita mengatakan, saya akan menghadap suami saya dan akan saya sodorkan bayi ini kepadanya agar dia menjadikan ini anak angkat saya. Pertanyaannya, itu waras atau kewarasan? Buat orang yang pakai pola pikir mengatakan tidak masuk akal, betul ya? Perbuatannya ngawur nih, tidak masuk akal. Ini perbuatan yang sangat-sangat menjanjikan kematian, bukan kehidupan. Tapi istrinya Fir'aun punya semangat yang besar. Dia punya cita-cita yang besar dan dia tahu dari awal udah mukmin ini, paham. Ada Tuhan, ada Allah. Bermodalkan bismillah. Hasil itu urusan Allah. Tapi aksinya benar. Karena bayi ini kalau toh dipegang siapapun, ketahuan Fir'aun akan dibunuh. Betul kan? Ya, ketahuan siapapun nanti akan dibunuh. Daripada dibunuh lewat ketahuan orang lain, lebih baik saya yang menghadap. Toh walaupun saya ini mustahil diterima, tapi kan saya wanita, saya punya rayuan yang susah ditolak oleh pria. Masya Allah. Gitu Mbak. Berangkat nih menghadap Fir'aun. Jadikan ini anak angkat yang menyejukkan hatiku dan hatimu. Bukan hati kami, enggak loh. Karena istri Fir'aun paham betul, Fir'aun hatinya enggak bersama dia. Fir'aun hatinya enggak bersama dia. Paham betul kalau Fir'aun ini beda. Makanya bilang penyejuk hatiku dan hatimu. Jadi kalau hatiku udah pasti sejuk, kalau hatimu wallahu a'lam gitu kan ya. Nah, majulah. Hasilnya diiyakan sama Fir'aun. Dibiarkan hidup. Satu, itu enggak masuk akal, betul? Yang kedua, anak angkat. Lebih enggak masuk akal. Yang ketiga, dimasukkan kamarnya Fir'aun, tidurnya di kamarnya Fir'aun. Lebih enggak masuk akal. Nomor 4, ya, dicarikan ibu susu biar enggak mati nih bayi. Lebih enggak masuk akal. Nomor 5, disayang, dibesarkan, ditimang-timang, ya diajak main, dipanggilkan guru-guru terhebat di kerajaan. Ini bukan lagi tidak masuk akal, ini jeglek ini. Mungkin orang di sekitar Fir'aun akan ngomong, wah raja kita ini kesurupan siapa ini? Kok begitu lembek, tadinya kasar, lantang, begitu kena istrinya langsung keok. Betul? Ya ini karena apa? Yakinnya seorang wanita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aksinya seperti itu, hasilnya lebih dari yang diharapkan dan tidak sesuai kenyataan seharusnya. Kenyataan seharusnya hitung-hitungan mati, tapi hasilnya hidup bahkan sampai
dewasa. Jelas?